Bagi kami, anak-anak muda di kampung ini, Warkop Senja bukan sekadar reruntuhan. Itu adalah monumen bisu yang menyimpan rahasia kelam, saksi bisu tragedi yang mengubah kampung kami selamanya. Dulu, sebelum kebakaran itu, Warkop Senja adalah jantung kehidupan sosial. Pak Jono, dengan senyumnya yang selalu cerah, menyambut setiap pelanggan seperti teman lama. Bu Lastri, istrinya, adalah sumber kehangatan, dengan cerita-cerita lucunya yang membuat semua orang tertawa dan kue-kue tradisionalnya yang selalu ludes sebelum matahari terbenam. Anak perempuan mereka, Sari, sering membantu di warkop, suaranya yang merdu seringkali mengalun dari radio tua di sudut ruangan. Kebakaran malam itu menghancurkan segalanya. Bukan hanya bangunan fisik, tapi juga kebahagiaan dan kedamaian kampung kami. Orang-orang melihat api melahap warkop dengan ganas, mendengar teriakan putus asa Pak Jono dan Bu Lastri yang terjebak di dalam. Sejak saat itu, Warkop Senja berdiri seperti tengkorak yang menganga, menyimpan kesedihan, kemarahan, dan ketakutan di balik dinding-dindingnya yang menghitam. Kami, 5 anak muda, Tommy si pemberani yang selalu mencari sensasi, Rina si sensitif yang selalu terikat dengan cerita-cerita mistis neneknya, Andi si rasional yang selalu mencari penjelasan logis, Maya si skeptis yang tidak percaya pada hal-hal gaib, dan aku sendiri, si pengikut yang penasaran dan selalu terombang-ambing antara rasa takut dan keinginan untuk tahu, malam itu sedang mencari cara untuk mengusir kebosanan malam Jumat yang diguyur hujan deras. Ide gila Tommy untuk menyusup ke Warkop Senja awalnya ditentang keras oleh Rina. Neneknya, seorang wanita tua yang dihormati di kampung kami karena kebijaksanaannya dan kemampuannya untuk melihat hal-hal yang tak terlihat, selalu memperingatkannya untuk menjauhi tempat itu. Warkop Senja, kata neneknya dengan suara serak, bukan lagi tempat biasa. Di sana, waktu berhenti, dan arwah-arwah yang kehilangan masih mencari kedamaian yang tak pernah mereka temukan. Namun, Tommy, dengan egonya yang besar dan keinginannya untuk membuktikan dirinya, berhasil meyakinkan kami. Dia mengejek kami penakut, mengatakan bahwa cerita-cerita nenek Rina hanyalah bualan orang tua. Akhirnya, dengan berat hati dan rasa takut yang bercampur dengan rasa ingin tahu, kami setuju. Malam itu, setelah hujan reda, kami menyelinap melalui pagar berkarat Warkop Senja. Halaman belakang dipenuhi tanaman liar yang merambat, seolah tangan-tangan kurus mencoba meraih dan menahan kami. Suara jangkrik dan kodok yang tadinya ramai tiba-tiba sunyi saat kami memasuki halaman warkop, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan dan bau tanah basah yang bercampur dengan aroma aneh yang tidak bisa kami identifikasi. Di dalam, kegelapan menyambut kami seperti pelukan maut. Debu tebal menyelimuti segala penjuru, terasa seperti kain kafan yang menutupi kenangan yang membusuk. Bau kopi basi bercampur dengan aroma samar sesuatu yang lebih mengerikan, seperti daging hangus, asap yang tak pernah benar-benar hilang, dan sedikit bau manis yang memuakkan, seperti bunga yang membusuk. Cahaya bulan yang tertutup awan hanya sesekali mengintip melalui celah-celah jendela yang kotor, menciptakan ilusi gerakan di sudut-sudut gelap dan membuat setiap bayangan tampak hidup dan mengancam. Maya, yang biasanya paling tenang dan selalu mencari penjelasan ilmiah untuk segala hal, tiba-tiba berhenti dan berbisik dengan suara yang tidak seperti biasanya, kalian mencium bau aneh ini. Bukan hanya kopi basi, ada sesuatu yang manis dan memuakkan, dan seperti terbakar. Kami semua mengendus udara dengan hati-hati. Benar, di balik bau kopi basi yang menyengat, ada aroma samar yang membuat perut kami mual dan bulu kuduk berdiri. Rina memegangi tasbih kayu pemberian neneknya erat-erat, bibirnya bergerak tanpa suara saat dia membacakan doa-doa yang diajarkan neneknya. Di meja kasir, buku catatan yang terbuka tampak lebih mengganggu dan misterius di bawah cahaya bulan yang redup. Bukan lagi sekadar catatan penjualan biasa, tapi dipenuhi tulisan tangan yang panik dan terburu-buru. Seolah ditulis dalam keadaan genting dan putus asa.
Kata-kata seperti api, terjebak, lastri, sari, dan serangkaian simbol-simbol aneh yang tampak seperti tulisan kuno tercoreng di halamannya. Di bawahnya, ada sketsa-sketsa yang mengerikan, sosok-sosok dengan wajah terdistorsi yang tampak terbakar, tangan-tangan yang menggapai dalam kesakitan, dan gambar-gambar aneh yang mengingatkan pada ritual pengorbanan. Suara gesekan dari dapur kali ini lebih intens dan mengerikan. Bukan hanya seretan biasa, tapi seperti kuku-kuku panjang dan tajam yang mencakar lantai dan dinding, disertai suara pecahan kaca dan benda-benda yang jatuh dan hancur. Andi, yang mencoba bersikap rasional dan mencari penjelasan logis, mulai terlihat sangat gelisah. Mungkin hanya hewan liar yang terjebak di dalam, katanya dengan suara yang bergetar, tapi matanya memancarkan ketakutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari dalam warkop, meskipun semua jendela dan pintu tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Lilin kecil yang Tommy bawa untuk penerangan berkedip-kedip liar, hampir padam, dan mengeluarkan asap hitam yang membuat kami batuk-batuk. Suara pintu depan membanting tertutup bukan sekali, tapi berkali-kali dengan kekuatan yang tidak mungkin berasal dari angin biasa. Kami merasakan tekanan udara yang aneh setiap kali pintu itu tertutup, seperti ada sesuatu yang marah dan kuat yang sedang mencoba menjebak kami di dalam dan mencegah kami keluar. Mesin kopi tua di sudut ruangan meraung hidup bukan dengan deritan biasa, tapi dengan suara gerungan rendah dan bergetar yang membuat tulang kami bergetar dan jantung kami berdegup kencang. Uap hitam pekat dan kental mengepul dari sana, menyebarkan bau kopi pahit yang menyengat bercampur bau belerang yang menyesakkan dan bau logam terbakar yang aneh. Lampu kecil di sampingnya tidak hanya berkedip, tapi memancarkan cahaya merah berdenyut yang membuat bayangan kami di dinding tampak memanjang dan menyusut dengan tidak wajar. Seolah-olah kami dikelilingi oleh sosok-sosok lain yang tak terlihat dan ikut bergerak bersama kami. Langkah kaki dari dapur semakin jelas dan mengerikan, diseret dengan berat dan tidak teratur, disertai suara rintihan dan erangan kesakitan yang memilukan. Bayangan yang muncul dari kegelapan bukan lagi sekadar bentuk samar, tapi sosok laki-laki dengan luka bakar mengerikan di sekujur tubuhnya. Pakaiannya compang, camping dan hangus, dan di beberapa bagian tubuhnya, kami melihat kulit yang melepuh dan mengelupas, memperlihatkan daging merah dan tulang yang menghitam di bawahnya. Matanya bukan lagi lubang hitam redup, tapi dua titik bara merah menyala yang menatap kami dengan intensitas penuh kebencian dan keputusasaan. Wajahnya yang hancur bergerak-gerak, mulutnya yang gosong mencoba mengucapkan kata-kata yang tidak bisa kami pahami, hanya geraman dan erangan mengerikan yang keluar, bercampur dengan suara rintihan yang menyayat hati. Bau daging hangus semakin menyengat, membuat kami mual dan hampir muntah. Tommy yang tadi sok berani kini benar-benar ketakutan, air mata mengalir deras di pipinya. Rina meracaukan doa-doa yang terlupakan dengan suara tercekat dan gemetar. Andi, yang selalu mencari penjelasan logis, kini hanya bisa mematung dengan wajah pucat pasi dan tatapan kosong. Maya, si skeptis yang tidak percaya pada hal-hal gaib, terlihat shock dan ketakutan, mulutnya terbuka tanpa suara, dan tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu mengulurkan tangannya yang jari-jarinya tampak menyatu dan menghitam, bergerak perlahan ke arah kami, terutama ke arah Rina yang berdiri paling dekat dengannya. Di ujung jarinya, kami melihat percikan-percikan api kecil yang menari-nari dan membakar udara di sekitarnya. Hawa panas yang menyengat membakar kulit kami dan membuat rambut di lengan kami berdiri. Tiba-tiba, suara bisikan mulai memenuhi ruangan, bukan hanya satu suara, tapi banyak suara sekaligus, datang dari segala arah dan menembus langsung ke dalam pikiran kami. Bisikan-bisikan itu melengking, menangis, dan marah, bercampur menjadi paduan suara teror yang menusuk otak kami dan membuat kami merasa gila. Kami mendengar nama kami disebut, bukan dengan nada memanggil, tapi dengan nada mengancam dan penuh dendam, seolah-olah arwah-arwah di tempat itu sedang memburu kami satu persatu. Saat sosok itu semakin dekat, lantai kayu di bawah kaki kami mulai berderit dan bergoyang dengan keras. Meja dan kursi berjatuhan sendiri, terlempar ke segala arah dengan kekuatan yang tidak wajar.
Dinding-dinding warkop mulai retak dan mengeluarkan asap hitam. Bau kopi pahit dan daging hangus semakin pekat, bercampur dengan bau darah yang amis dan bau ozon yang menyengat, seperti setelah petir menyambar. Kami melihat bayangan-bayangan lain bermunculan dari sudut-sudut gelap, sosok-sosok mengerikan dengan luka bakar dan ekspresi putus asa. Seolah-olah kami dikelilingi oleh arwah-arwah korban kebakaran itu yang terjebak dalam lingkaran api abadi. Tiba-tiba, buku catatan di meja kasir terbuka sendiri dengan paksa. Halamannya bergerak cepat memperlihatkan tulisan-tulisan yang semakin mengerikan dan gambar-gambar yang semakin mengerikan. Sosok-sosok yang terbakar berpelukan dalam kesakitan, wajah-wajah yang meleleh dan hancur, dan simbol-simbol aneh yang tampak seperti mantra kuno yang memanggil kekuatan gelap. Kami melihat nama Pak Jono, Bu Lastri, dan Sari tertulis berulang-ulang di halaman-halaman itu, dikelilingi oleh kata-kata seperti balas dendam, terkutuk, dan selamanya. Lalu, suara azan subuh itu terdengar bukan hanya dari luar, tapi seolah-olah bergema dari dalam warkop itu sendiri, membelah kengerian yang mencekam dan merobek keheningan yang memekakkan telinga. Cahaya putih terang menyusup melalui celah-celah dinding dan jendela yang pecah, memaksa kegelapan untuk mundur. Sosok-sosok mengerikan itu menjerit kesakitan, tubuh mereka berasap dan mulai menghilang menjadi abu. Bau belerang digantikan oleh bau ozon yang menyengat dan bau bunga yang membusuk. Mesin kopi itu meledak dengan suara keras yang memekakkan telinga, memuntahkan uap hitam yang langsung lenyap, meninggalkan bekas hangus di dinding. Pintu depan terbuka lebar dengan paksa, terlempar hingga membentur dinding dengan suara keras, memperlihatkan langit yang mulai berwarna ungu dan merah. Kami tidak berlari keluar dari sana, kami merangkak, tersandung, dan terhuyung-huyung, meninggalkan jejak air mata, darah, dan ketakutan yang tak terhapuskan di lantai berdebu dan hancur. Kami tidak bisa berbicara selama berhari-hari setelahnya. Apa yang kami alami bukan hanya pertemuan dengan hantu, tapi sebuah penyaksian akan kengerian yang tak terbayangkan. Sebuah jendela ke dalam penderitaan dan kemarahan yang begitu kuat hingga mampu menciptakan realitas mengerikan di dalam warkop senja dan menghantui siapapun yang berani mengusik ketenangannya. Sejak malam itu, warkop senja menjadi tempat yang benar-benar terlarang dan ditakuti. Orang-orang yang melewati jalan itu di malam hari akan mempercepat langkah mereka, menghindari tatapan gelap jendela-jendelanya yang tampak mengawasi dan mengancam. Mereka mengaku melihat bayangan-bayangan bergerak di dalamnya, mendengar bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka dengan nada penuh siksaan dan dendam, dan mencium bau kopi pahit, daging hangus, dan bunga busuk yang memuakkan yang selalu mengingatkan pada tragedi malam itu dan kengerian yang kami alami. Kami berlima membawa pulang lebih dari sekadar ketakutan dan trauma. Andi menjadi paranoid dan obsesif, selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat dan terobsesi untuk mencari penjelasan logis untuk apa yang kami alami. Rina menjadi sangat religius dan penakut, tidak pernah lagi berani keluar rumah di malam hari dan selalu ketakutan akan malam Jumat. Maya, si skeptis yang dulunya tidak percaya pada hal-hal gaib, kini menjadi seorang penganut okultisme yang fanatik, terobsesi untuk memahami kekuatan gelap yang kami hadapi di warkop senja. Tommy, si pemberani yang dulu selalu mencari sensasi, menjadi penyendiri dan pendiam, selalu menghindari tempat-tempat gelap dan keramaian, dan dihantui oleh rasa bersalah karena telah membawa kami ke tempat terkutuk itu. Dan aku masih sering terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar kencang, merasakan hawa panas di kulitku dan mencium bau kopi pahit, daging hangus, dan bunga busuk yang memuakkan. Terkadang, dalam mimpi burukku yang berulang, aku melihat wajah-wajah yang terbakar, mendengar bisikan-bisikan penuh dendam yang memanggil namaku, dan merasakan tangan-tangan hangus meraihku dari kegelapan warkop senja yang sudah 20 tahun tutup, namun kengeriannya terasa abadi dan semakin kuat setiap tahunnya. Pernahkah kalian mengunjungi tempat yang menyimpan tragedi masa lalu dan merasakan sisa-sisa emosi yang begitu kuat hingga terasa seperti entitas yang hidup dan mengancam? Apakah kalian percaya bahwa amarah dan kesedihan yang mendalam dapat meninggalkan jejak yang begitu kuat hingga mampu menghantui ruang dan waktu, dan bahkan mempengaruhi realitas di sekitarnya? Dan jika ya, apa yang akan kalian lakukan jika tempat itu memanggil nama kalian dalam kegelapan malam,
memanggil kalian untuk bergabung dengan kengerian abadi yang terperangkap di dalamnya. Apakah kalian akan berani menjawab panggilannya?